Shalom, marilah kita berdoa. Kasih setia Tuhan dan damai sejahtera daripada Dia, itulah yang melampaui hati dan pikiran kita dalam mendengarkan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Evangelium Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Beginilah bunyinya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Saudara-saudari sekalian, pasal ini merupakan lanjutan dari pembicaraan yang disampaikan Kristus di dalam bait Allah 2 atau 3 hari sebelum kematiannya. Pembicaraan ini kemudian dicatat dengan panjang lebar, mengingat bobot dan pentingnya. Dalam pasal ini kita membaca perintah yang diberikan melalui perumpamaan tentang perjamuan kawin yang berkaitan dengan penolakan terhadap bangsa Yahudi dan panggilan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan melalui perumpamaan tentang tamu undangan yang tidak berpakaian pesta, sebuah gambaran mengenai berbahayanya kemunafikan di dalam iman Kristen. Di sini diceritakan tentang perumpamaan mengenai tamu-tamu yang diundang untuk menghadiri pesta perkawinan. Dikatakan bahwa Yesus berbicara pula, bukan untuk menjawab apa yang dikatakan oleh lawan-lawannya, karena ia sudah membungkamkan mereka, tetapi untuk menanggapi apa yang sedang dipikirkan orang-orang itu, ketika mereka berharap mendapat kesempatan untuk menangkap Dia. Kristus tentu mengetahui cara menjawab pikiran manusia, karena ia adalah pembaca hati manusia. Ia berbicara pula dapat juga berarti ia melanjutkan pembicaraannya
dengan pokok bahasan yang sama, karena perumpamaan yang hendak ia sampaikan ini masih berbicara mengenai tawaran Injil serta sukacita yang diberikannya. Persiapan-persiapan untuk menyambut Injil diumpamakan di sini dengan sebuah perjamuan yang diselenggarakan seorang raja untuk perkawinan anaknya. Seperti itulah kerajaan surga, seperti itulah segala persiapan perbekalan dibuat bagi jiwa-jiwa yang sangat berharga di dalam dan melalui perjanjian baru. Raja itu adalah Allah, seorang raja yang agung, raja di atas segala raja. Perjamuan kawin ini diadakan untuk anaknya, dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan jemaat sebagai pengantin perempuan. Zaman Injil adalah hari pernikahannya. Di dalam jemaat inilah kita melihat sang pengantin perempuan mempelai anak domba. Ada hidangan yang disediakan untuk perjamuan kawin ini, yaitu yang mencakup semua hak istimewa sebagai anggota jemaat dan semua berkat yang ada dalam kopinan baru itu. Hak istimewa dan berkat tersebut adalah pengampunan dosa, kemurahan Allah, hati yang damai, janji-janji Injil, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya, jalan masuk ke tahta anugerah, penghiburan roh, dan pengharapan yang berdasarkan kehidupan kekal. Sebuah perjamuan merupakan hari gembira. Begitu pula halnya Injil itu merupakan pesta yang berlangsung terus-menerus. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih untuk perjamuan ini, bukan dalam jumlah ala kadarnya, tetapi makanan yang berlimpah dalam jumlah yang amat cukup dan terbaik mutunya. Hari perjamuan adalah hari penyembelihan dan pengorbanan. Seluruh persiapan Injil didasarkan pada kematian Kristus, yaitu pengorbanan dirinya sendiri. Perjamuan itu diselenggarakan karena kasih dan merupakan sebuah pesta pemulihan, bukti keinginan baik Allah terhadap manusia. Perjamuan itu diadakan untuk tertawa, sebuah perjamuan sukacita, diadakan untuk memuaskan jiwa. Injil dirancang untuk mengenyangkan orang yang lapar dengan segala yang baik, diadakan untuk menjalin persekutuan, untuk menjaga hubungan antara surga dan bumi. Saudara-saudara sekalian, panggilan dan penawaran Injil diumpamakan sebagai sebuah undangan ke pesta perjamuan. Mereka yang mengadakan perjamuan mengundang tamu untuk meramaikan perjamuan itu. Tamu-tamu Allah adalah anak-anak manusia. Para tamu yang pertama diundang adalah orang-orang Yahudi. Dimanapun Injil diberitakan, undangan ini disampaikan. Para pelayan Tuhan diumpamakan sebagai hamba-hamba yang disuruh mengundang. Bahkan undangan ini disampaikan kepada semua orang yang bisa mendengar berita sukacita Injil itu. Mereka yang diundang ke perjamuan juga diundang ke perkawinan. Sebab semua yang mengambil bagian dalam hak-hak istimewa Injil harus menyampaikan rasa hormat yang layak bagi kehadiran Tuhan Yesus. Layaknya sahabat-sahabat setia dan hamba-hamba yang rendah hati dari sang mempelai laki-laki. Mereka diundang ke perkawinan agar mereka segera pergi menyongsong mempelai laki-laki, karena menjadi kehendak Bapa agar semua orang menghormati anak itu. Ketika tamu-tamu undangan itu tidak mau datang, raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain. Setelah para nabi perjanjian lama, begitu juga Yohanes Pembaptis maupun Kristus sendiri yang mengatakan bahwa masa sukacita itu sudah dekat atau kerajaan Allah sudah dekat, tidak dapat meyakinkan mereka. Maka diutuslah para rasul dan pelayan-pelayan Injil setelah kebangkitan Kristus untuk memberitahu mereka bahwa saatnya telah tiba, semuanya telah siap, dan meyakinkan mereka untuk menerima tawaran itu. Tentunya ada yang berpikir seharusnya orang cukup memberitahu bahwa mereka bersedia datang dan akan disambut, dan bahwa selama acara perkawinan berlangsung dengan hikmat, sang raja tetap menerima tamu dengan bebas. Tetapi mereka manusia duniawi tidak dapat memahaminya.
maka mereka tidak menginginkan apapun yang berasal dari Roh Allah. Berita itu diabaikan begitu saja. Orang-orang itu tidak mau datang. Alasan mengapa orang-orang berdosa tidak datang kepada Kristus dan tidak diselamatkan olehnya bukanlah karena mereka tidak bisa datang, tetapi sebab mereka memang tidak mau datang. Hal ini akan semakin memperparah kesengsaraan orang-orang yang berdosa. Seharusnya mereka akan mendapat kebahagiaan dengan datang kepadanya, tetapi mereka sendirilah yang menolaknya. Orang-orang itu tidak mengindahkannya. Mereka pikir tidak ada gunanya untuk datang. Sangka mereka para pembawa berita itu terlalu membesar-besarkan alasannya, tidak mengindahkan Kristus dan keselamatan besar yang diadakannya merupakan dosa besar dari dunia ini. Alasan mengapa mereka tidak mengindahkan perjamuan kawin tersebut adalah karena mereka memiliki sesuatu yang dianggap lebih penting, sehingga mereka lebih memperhatikan hal itu. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Usaha dan keuntungan pekerjaan duniawi terbukti telah menjadi hambatan besar bagi banyak orang untuk mendekati Kristus. Tak seorang pun mengindahkan perjamuan itu. Masing-masing mencari alasannya sedapat mungkin. Orang-orang desa harus memelihara ladang-ladang mereka, dan ada saja yang harus dikerjakan di sana. Orang-orang kota harus menjaga kedai-kedai mereka dan berdagang. Mereka harus berdagang serta mendapat untung. Sungguh benar bahwa baik petani maupun pedagang harus rajin dalam menjalankan usaha mereka. Tetapi hal-hal itu tidak boleh menghalangi mereka untuk menjadikan urusan kerohanian menjadi hal yang terutama dalam kehidupan mereka. Sebab itu, apapun yang kita miliki di dunia ini harus tetap berada di luar hati kita. Jangan sampai menjadi penghalang di antara kita dan Kristus. Para pembawa berita itu diperlakukan dengan kejam dan tidak semena-mena. Orang-orang yang lain atau orang-orang selebihnya, yaitu mereka yang tidak pergi berladang atau berdagang, juga bukan petani atau pedagang, melainkan para alim ulama, yaitu para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan imam-imam kepala, itulah yang menjadi penyiksa para pembawa berita itu. Saudara-saudari sekalian, merekalah yang menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuh mereka. Dalam perumpamaan ini memang tidak diceritakan bagaimana kejam dan biadabnya perlakuan mereka itu terhadap hamba-hamba raja yang datang untuk mengundang mereka ke perjamuan. Para nabi dan Yohanes Pembaptis telah dianiaya demikian. Juga para rasul dan pelayan Kristus mengalami hal yang sama. Orang-orang Yahudi secara langsung atau tidak adalah pelaku sebagian besar penganiayaan terhadap para pemberita Injil mula-mula. Maka murkalah raja itu karena menolak Injil. Orang-orang Yahudi yang dahulunya adalah umat yang dikasihi dan diberkati Allah menjadi generasi yang harus berhadapan dengan murka dan kutuk Allah. Murka telah menimpa mereka. Apakah dosa terberat yang membawa kehancuran itu? Dosa menjadi pembunuh. Penyiksaan pelayan-pelayan Kristus yang setia merupakan kesalahan yang lebih besar dibandingkan kesalahan lainnya. Raja itu menyuruh pasukannya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar habis kota mereka. Perumpamaan ini menunjukkan dengan jelas penghancuran terhadap orang-orang Yahudi dan pembakaran Yerusalem oleh orang-orang Romawi 40 tahun setelah ini. Belum pernah ada penghancuran sedahsyat ini, juga akibat pedang dan api yang begitu mengerikan. Meskipun Yerusalem pernah menjadi kota suci, kota yang dipilih Allah untuk membuat namanya tinggal di sana, kota yang indah permai, yang menjadi kegerangan bagi seluruh bumi. Namun kini kota ini sudah menjadi sundal dan tidak ada lagi kebenaran di dalamnya, selain penuh dengan para pembunuh, bahkan pembunuh yang paling sadis. Begitulah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dapat kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 21. Penghukuman datang ke atas kota ini, dihancurkan tanpa dipulihkan, dan menjadi contoh bagi semua pihak yang menentang Kristus dan Injilnya. Itulah yang dilakukan Tuhan untuk membalas perbuatan kebencian terhadap perjanjiannya. Saudara-saudari sekalian, keluhan Tuhan pemilik perjamuan terhadap orang-orang yang pertama kali diundang
Perjamuan kawin telah siap, perjanjian anugerah siap untuk disahkan, sebuah jemaat siap didirikan. Tetapi orang-orang yang pertama-tama diundang, yaitu orang-orang Yahudi, yang bagi mereka lah perjanjian dan janji-janji itu ditujukan, yang terlebih dahulu diundang ke perjamuan dengan hidangan yang berlimpah, ternyata tidak layak untuk itu. Mereka sama sekali sungguh tidak layak. Dengan menghina Kristus, mereka telah membatalkan semua hak istimewa yang dimaksudkan untuk mereka dengan undangan itu. Lalu raja itu memberikan tugas kepada hamba-hambanya untuk mengundang tamu-tamu lain. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, ke jalan bangsa lain yang sebelumnya tidak masuk hitungan. Jadi dengan jatuhnya bangsa Yahudi, keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain. Penawaran Kristus dan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain ternyata tidak terduga dan tidak diharapkan. Ia mendatangkan kejutan bagi para musafir di jalanan yang tiba-tiba mendapat undangan untuk ikut perjamuan. Undangan itu ditujukan bagi semua orang tanpa membeda-bedakan. Pergi dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai. Jalan-jalan merupakan tempat umum, dan di sanalah hikmat berseru-seru terhadap siapa saja dari kalangan tinggi dan rendah, kaya dan miskin, budak dan orang merdeka, muda dan tua, bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Katakan kepada mereka semua bahwa mereka bisa menerima hak-hak istimewa Injil sesuai persyaratan Injil. Siapa saja yang bersedia biarlah ia datang tanpa kecuali. Keberhasilan undangan kedua ini, bila ada yang tidak mau datang, yang lain bersedia, mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya. Kumpulan orang banyak yang bercampur baur, baik orang-orang jahat maupun orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Para pelayan Tuhan yang menebarkan jala Injil akan menangkap ikan yang baik maupun ikan yang tidak baik. Tetapi Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tentang kaum munafik yang berada di dalam jemaat, tetapi tidak berasal dari jemaat itu, orang-orang demikian disebut hidup, tetapi sebenarnya tidak hidup. Dalam perumpamaan ini mereka dilukiskan seperti tamu yang tidak berpakaian pesta. Salah seorang jahat yang ikut dikumpulkan. Orang yang tidak mendapat bagian dalam keselamatan Kristus adalah mereka yang bukan hanya menolak untuk memberi pengakuan iman, tetapi juga yang hatinya tidak bersungguh-sungguh dalam pengakuannya. Begitu masuk, sang raja langsung menemukan orang munafik itu. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Meskipun hanya seorang, matanya segera dapat mengenalinya. Tidak ada harapan untuk lolos dari penangkapan keadilan ilahi dengan cara bersembunyi di dalam kerumunan orang banyak. Bila Injil menjadi perjamuan perkawinan, maka pakaian pesta pernikahan itu menjadi kerangka hati dan sikap hidup yang sepadan dengan Injil dan pengakuan percaya kita akan Injil itu. Supaya hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Di sini kita bisa mengamati dengan cermat bagaimana orang ini dipersalahkan. Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Sebuah pertanyaan mengejutkan bagi orang yang membanggakan dirinya sendiri di tempat yang dianggapnya aman dalam perjamuan itu. Bagaimana orang itu dinyatakan bersalah? Orang itu diam saja karena dakwaan terhadap dirinya dinyatakan bersalah dan dihukum oleh hati nuraninya sendiri. Mereka yang tinggal di dalam jemaat dan mati tanpa Kristus tidak akan mampu mengucapkan sepatah kata pun bagi diri mereka sendiri pada saat hari penghakiman yang besar. Hukuman sang raja terhadap orang itu, ia diperintahkan untuk diikat layaknya penjahat yang terhukum, dibelenggu dan dirantai. Mereka yang tidak bekerja dan berjalan sebagaimana seharusnya akan diikat tangan dan kaki mereka. Ikatlah mereka agar tidak mengambil bagian dalam ketetapan-ketetapan khusus dan hak-hak istimewa sebagai anggota jemaat. Ingatkan mereka akan penghukuman Allah yang adil. Pada hari penghakiman, orang-orang munafik akan diikat,
Para malaikat akan mengumpulkan dan mengikat lalang dan dibakar dalam api. Selanjutnya ia diperintahkan untuk dibawa pergi dari perjamuan kawin itu. Bawalah ia pergi. Ketika kejahatan orang-orang munafik menjadi tampak, mereka akan dikeluarkan dari persekutuan orang-orang setia, dipotong seperti ranting yang tidak berbuah. Hal ini berbicara mengenai hukuman kebinasaan di dunia lain. Mereka akan dibawa pergi dari hadapan raja itu, dari kerajaan itu, dari perjamuan kawin itu. Ia diperintahkan untuk dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sini juru selamat kita tanpa segan-segan membentangkan maksud perumpamaan ini, yakni kutukan bagi orang-orang munafik di dunia lain. Neraka adalah kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi sebagai ungkapan amukan dan amarah yang hebat. Ini bukanlah derai air mata yang membawa kelegaan, tetapi ratap yang tidak berkesudahan karena siksaan yang terus berlangsung. Saudara-saudari sekalian, akhirnya perumpamaan ini ditutup dengan perkataan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dari sekian banyak orang yang dipanggil ke perjamuan kawin, bila kita memisahkan semua yang tidak terpilih karena tidak mengindahkan undangan itu, dan dengan terus terang menyatakan lebih menyukai hal-hal lain yang sudah ada sebelumnya, jika kita memisahkan mereka yang mengaku percaya, tetapi watak, pola pikir, serta kecenderungan umum perilaku mereka bertolak belakang dengan pengakuan percaya mereka. Jika kita memisahkan semua orang yang hidup tidak senonoh serta semua orang munafik, maka kita akan melihat betapa sedikit, sungguh teramat sedikit jumlah mereka yang terpilih. Banyak yang dipanggil ke perjamuan kawin, tetapi hanya sedikit yang terpilih, yaitu mereka yang mengenakan pakaian pesta, mereka yang diselamatkan dalam roh yang menguduskan mereka. Inilah pintu yang sesak dan jalan yang sempit, hanya sedikit orang yang menemukannya. Amin, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu, kuatkan kami dalam roh kudus-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.